Melanjutkan part sebelumnya yang dimana semua kru Santa telah datang untuk menyelamatkan Mel. Tak lama sebuah sonar terpancar dari atas balon udara, si pilot juga mengumumkan kepada mereka kalau semua alat komunikasi tidak akan bisa digunakan. Ia juga memberi kebebasan kepada kru Santa untuk melakukan apa saja yang mereka mau. Mendengar itu Masko langsung mencoba menghubungi markas Interpol namun ia kehilangan kontak dengan mereka. Sambil mengangkat sarung besinya si kurir menginformasikan kalau target bernama Masko telah terkonfirmasi. Masko begitu terkejut karena rupanya si kurir tahu namanya. Ia langsung bertanya dari mana si kurir mengetahui nama dan pangkatnya. Mendengar itu si kurir mengatakan kalau Masko sangat terkenal di perusahaan mereka, karena Masko adalah salah satu orang yang haus akan uang. Ia juga mengatakan kalau Masko adalah orang jahat yang suka membunuh tanpa pandang bulu. Ia juga mengetahui kalau masih ada 3 orang lagi yang mendukung Masko untuk membuat kekacauan di Greenford. Sambil menatap tajam si kurir memberitahu Masko kalau Masko adalah satu-satunya orang yang berada di list paling atas. Masko begitu panik karena dia mulai menyadari kalau mereka semua bukan perusahaan pengirim barang biasa. Dengan santainya si kurir mengatakan kalau dia akan membawa Mel bersama mereka. Masko begitu marah karena si kurir ingin membawa Mel pergi. Ia juga langsung memerintahkan semua anggotanya untuk mulai menembak. Mendengar perintah itu semua anggotanya langsung menembaki mereka semua. Namun dengan cepat si gondrong langsung berdiri di depan Mel dan rekannya. Dengan cepat si gondrong langsung mengaktifkan perisai miliknya, dan terlihat juga si kecil langsung memungut semua peluru yang berjatuhan. Sambil merapihkan peluru-peluru itu ia memberitahu Masko kalau mereka semua telah menciptakan puluhan gaya bertempur untuk melawannya. Semua itu dikarenakan ada seseorang di pihak mereka yang sangat mengenal Masko. Si kecil langsung melempar semua pelurunya begitu tinggi ke udara. Ia juga langsung mengaktifkan kekuatan senjatanya yang bernama Pulse Engine tahap 1. Dan tiba-tiba saja sebuah tekanan kuat muncul dari belakang sarung besinya. Tak lama sebuah ledakan pun terjadi dan langsung mementalkan tubuh si kurir ke udara. Si kurir terus memanfaatkan semua udara yang berada di sekitarnya dan menciptakan sebuah pusaran angin yang begitu kencang. Dirasa pelurunya telah dekat, si kurir langsung memusatkan semua kekuatan ke kakinya sambil menendang peluru itu ke arah Masko dan anggotanya. Serangan itu langsung mengenai beberapa anggota Masko, dan terlihat Masko begitu syok karena dia tidak bisa melihat arah serangan itu. Mel sangat kagum setelah melihat kemampuan si kecil. Tak lama salah satu Interpol memanggil Masko. Anggotanya mengatakan kalau alat komunikasi mereka terganggu, bahkan kantong penyimpanan borgol juga tidak bisa dibuka. Setelah mendengar itu Masko menyuruh semua anggotanya untuk langsung menyerang dan menangkap mereka. Ia juga meminta pasukannya untuk menghancurkan perisai si gondrong. Sedangkan si kecil Masko sendirilah yang akan menghadapinya. Ia juga menyangka kalau masih ada satu orang lagi di dalam pesawat balon udara dan beranggapan kalau dialah dalang dari semua operasi ini. Mendengar itu si anggota langsung bertanya apa yang akan Masko lakukan kepada Mel. Dan rupanya si anggota tahu kalau tujuan sebenarnya Masko adalah untuk membebaskan Mel dengan alasan eksekusi mati. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu sebelumnya di saat Mel berhasil kabur dari markas besar Interpol. Setelah kejadian itu Masko langsung dipanggil ke hadapan Hyung Min untuk mempertanggungjawabkan semua yang terjadi. Ia juga meminta Masko untuk mengejar Mel dan langsung mengeksekusinya. Ia juga mengancam Masko jika misinya gagal maka Hyung Min akan membunuhnya. Ia juga melanjutkan kalau semua aktivitas akan disiarkan langsung ke markas pusat melalui CCTV. Masko sangat ketakutan setelah Hyung Min mengatakan itu. Bahkan ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian Masko telah mengumpulkan semua anggotanya untuk misi pengejaran Mel. Akan tetapi sebelum mereka pergi Masko memerintahkan semua anggotanya untuk mengganti peluru mereka ke peluru hitam. Setelah mendengar perintah itu semua anggota langsung bertanya mengapa Masko ingin melindungi seorang kriminal. Sontak Masko terdiam setelah anggotanya mengatakan itu. Sambil berjalan memasuki kapal Masko bertanya kepada mereka semua apakah mereka pernah melihat seorang wanita yang berjuang untuk segalanya dengan wajah kematian. Karena hal itulah Masko tidak akan memberikan Mel kepada siapapun. Dan di saat Masko telah mengangkat pedangnya ke arah Mel, rupanya Masko berusaha mengontrol kekuatannya agar tidak melukai Mel. Lalu scene berpindah kembali di situasi saat ini. Secara bersamaan mereka berdua mengatakan kalau mereka akan membawa Mel. Dan terdengar juga Masko memerintahkan pasukannya untuk menggunakan peluru lapis baja. Setelah menerima perintah dari Masko semua pasukannya langsung mengarahkan senjatanya ke arah si gondrong. Melihat itu si gondrong langsung mengaktifkan perisai miliknya, ratusan peluru langsung menghujani si gondrong.
Namun tiba-tiba saja ia begitu terkejut karena rupanya salah satu pasukan telah berada di depan si gondrong berniat menyerang langsung dengan tangannya. Dengan sangat kuat pasukan itu langsung mendaratkan sebuah pukulan keras ke tubuh si gondrong. Secara mengejutkan si gondrong langsung melancarkan sebuah pukulan kuat ke arah wajah pasukan itu. Pasukan itu begitu terkejut karena si gondrong mampu menahan serangannya barusan. Dengan sangat marah si gondrong mengatakan kalau mereka bukan seorang gama. Masko begitu kesal melihat pasukannya berhasil dipukul mundur oleh si gondrong, namun ia tidak menyadari kalau si kecil telah dekat dengannya sambil bersiap menyerangnya. Dengan sangat cepat Masko langsung mengeluarkan pedang miliknya berniat menahan serangan itu. Namun serangan itu begitu kuat sehingga dirinya harus terdorong beberapa meter dari tempatnya. Bahkan tanah pijakannya langsung hancur setelah kedua senjata itu berbenturan. Mel sangat terkejut melihat kekuatan mereka berdua yang mampu memojokkan kepolisian Interpol. Namun tiba-tiba saja si pilot muncul yang membuat Mel kaget. Sambil tersenyum si pilot mengatakan kalau dia akan melepas borgol yang berada di tangan Mel. Ia juga mengatakan mengapa Mel tidak bekerja dengan mereka saja. Mel sangat terkejut setelah si pilot ingin memperkerjakannya. Ia juga memberitahu Mel kalau tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Interpol. Ia juga melanjutkan di saat Mel bekerja dengan mereka Mel hanya perlu menyamar menjadi Santa untuk mengirim hadiah, sambil memberikan kebebasan kepada semua orang yang menderita. Setelah mengungkapkan semuanya si pilot kembali bertanya apakah Mel tertarik dengan semua itu. Mel langsung menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu. Si pilot sangat senang setelah Mel menerima undangannya. Ia juga langsung mengeluarkan sebuah kunci yang telah dipersiapkannya sambil memberitahu Mel kalau borgol itu sangat khusus. Tanpa kuncinya borgol itu sangat mustahil untuk dihancurkan dengan cara apapun. Akan tetapi mereka memiliki sebuah kunci khusus yang dapat membuka borgol itu. Tanpa pikir panjang si pilot langsung memasukkan kunci itu ke borgol yang berada di tangan Mel. Secara mengejutkan borgol itu langsung terlepas dari tangannya. Mel sangat senang karena borgol itu telah lepas dan terlihat juga kekuatannya mulai kembali dan langsung menyembuhkan semua lukanya. Tak lama sebuah panggilan masuk ke alat komunikasi si pilot, dan rupanya si pilot bernama Suno. Rupanya panggilan itu berasal dari si kecil. Suno langsung bertanya mengapa dia mengontaknya. Rupanya si kecil telah berhadapan dengan kekuatan es milik Masko. Ia memberitahu Suno kalau Masko menggunakan sebuah teknologi yang dapat dikendalikan secara manual, dan terlihat juga Masko begitu marah sambil mengatakan kalau mereka tidak akan bisa menang melawan pasukan Interpol. Tanpa pikir panjang Masko langsung mengarahkan kekuatannya ke arah si kecil. Si kecil begitu terkejut karena ia baru tahu kalau Masko adalah seorang ahli pedang es, karena sebelumnya Suno memberitahunya kalau Masko tidak begitu ahli dalam menggunakan kekuatan semacam itu. Namun di saat serangan Masko hampir mengenainya, tiba-tiba saja seseorang menarik tubuhnya ke belakang, dan rupanya orang itu adalah Mel yang sudah ada di depannya, dan terlihat juga serangan Masko langsung berhenti setelah mengetahui Mel berada di sana. Masko langsung menyuruh Mel untuk menyingkir dari sana, karena dia tidak ingin Mel terluka. Bahkan Suno begitu terkejut karena Mel sudah berada di sana. Ia juga sangat mengkhawatirkan kondisi Mel yang telah menerima banyak luka yang padahal Mel sudah sembuh total karena kekuatannya telah kembali. Si pria kecil langsung menyuruh Mel untuk minggir dan mencari tempat yang aman. Akan tetapi Mel langsung berbalik sambil mengatakan terima kasih kepada si kecil yang sebelumnya telah menyelamatkan hidupnya. Masko terlihat terpukul setelah Mel mengucapkan itu kepada si kecil. Padahal ia telah mengorbankan semua pasukannya untuk memalsukan eksekusi mati Mel untuk menyelamatkannya. Yang seharusnya ucapan terima kasih itu ditujukan padanya. Terlihat juga ia begitu murung karena pengorbanannya sia-sia. Kembali ke Mel terlihat ia telah mengumpulkan semua kekuatannya. Kekuatan itu begitu besar sehingga kekuatan Masko langsung hancur. Bentar adegan ini mengingatkan Mimin ke anime sebelah. Semua anggota Santa begitu terkejut setelah melihat kekuatan Mel. Bahkan Masko langsung terpental setelah dia menerima serangan itu. Dan terlihat dampak yang ditimbulkan dari serangan Mel yang begitu mengerikan, bahkan sebuah kota mungkin akan langsung musnah jika terkena serangannya. Mereka begitu kagum melihat dampak dari serangan Mel barusan. Mereka juga mengakui kalau kekuatan Mel di luar dari kemampuan mereka semua. Dan rupanya Masko masih mampu bertahan hidup setelah terkena serangan Mel. Dengan sangat marah Mel langsung menghampiri Masko sambil menginjak tubuhnya. Ia juga mengatakan kalau Masko adalah bajingan yang memakaikan perban yang sudah ditanam pelacak kepada seorang wanita yang terluka. Sebelum Masko ingin mengungkapkan kebenarannya tiba-tiba saja Mel langsung melempar perbannya ke wajah Masko. Dengan sangat lemas Masko mengatakan kalau itu permintaan dari atasannya. Ia juga mengaku kalau dia tidak pernah ingin membunuhnya.
Namun Mel langsung menyuruhnya untuk diam sambil mengatakan kalau kehidupan Masko begitu mewah sedangkan dirinya harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dengan sangat kuat Mel langsung menekan tubuh Masko dengan kakinya. Mel juga mengatakan kalau Masko akan merasakannya juga karena dia telah menginjak-injak kehidupan semua orang seolah mereka hanyalah seekor serangga. Tak lama Masko mulai bertanya kepada Mel apakah dia akan membunuhnya. Suasana di sana langsung hening setelah Masko mengucapkan itu. Sambil menduduki tubuh Masko, Mel mulai memikirkan hukuman apa yang akan Mel berikan kepada Masko. Akan tetapi jika Masko bisa memberitahu Mel posisi si kumis berada, Mel berjanji kalau dia hanya akan memukulnya saja. Mendengar itu Masko mulai mengatakan kalau dia tidak tahu di mana si kumis berada saat ini. Namun atasannya yang bernama Hyung Min pasti tahu di mana dia berada. Ia juga melanjutkan kalau dia tidak memiliki wewenang untuk berhubungan dengan si kumis. Setelah mendengar itu Mel begitu tidak percaya kalau kota yang dijalankan oleh Interpol rupanya mereka tetap tidak bisa mengganggu beberapa orang yang memiliki kekuasaan. Mel sangat kesal setelah mengetahui itu. Dengan sangat marah Mel langsung memegang kepala Masko sambil mengeluarkan kekuatannya lagi. Ia juga mengatakan kalau Masko tidak ingin memberitahu maka dia akan langsung membunuhnya. Masko sangat ketakutan setelah Mel mengerahkan semua kekuatannya. Ia juga meminta Mel untuk mengampuninya karena dia tidak ingin mati. Sontak Mel langsung terdiam setelah Masko mengatakan itu. Mel langsung memberi 2 salam jari tengah ke arah Masko. Dengan sangat kesal Mel langsung menendang tubuh Masko. Ia juga mengatakan kalau Masko telah membunuh banyak orang dengan santainya, dan sekarang dia minta diampuni seolah hidupnya begitu penting. Mel juga memberitahunya kalau dia tidak membenci orang kaya. Namun ia sangat membenci sampah seperti Masko yang suka mempermainkan hidup orang lain. Melihat itu si kecil meminta Mel untuk secepatnya membereskan Masko, karena ia tahu kalau pasukan Interpol akan datang ke tempat itu. Namun jika Mel tidak ingin melakukannya, maka dia sendirilah yang akan menghabisi Masko. Ia juga beranggapan jika Masko dibiarkan hidup, pasti akan menimbulkan banyak masalah untuk mereka. Sontak Mel hanya terdiam setelah si kecil mengatakan itu. Akan tetapi Mel langsung menghentikan si kecil, karena dia ingin menanyakan maksud Masko yang mengatakan kalau dia tidak pernah berniat membunuh Mel. Dengan terbata-bata Masko langsung mengatakan kalau dia benar-benar tidak bermaksud membunuh Mel. Ia juga mengatakan kepada si gondrong kalau dia pasti bisa merasakan serangannya di saat ia menahan serangan Masko dengan perisainya. Si gondrong langsung membenarkan semua perkataan Masko barusan kalau tidak ada kekuatan yang dikerahkan pada ayunan pedang itu. Sontak Mel sangat kaget rupanya Masko tidak membohonginya, dan secara perlahan ia mulai mengingat kembali di saat Hyung Min ingin mengeksekusinya. Dan di saat itu juga Masko langsung berdiri di depan Mel, bermaksud menghentikan tindakan kejam Hyung Min. Ia juga teringat kembali di saat Masko dengan senang hati mengobati lukanya. Mel begitu kesal setelah ia menyadari kalau sejak awal Masko memang tidak berniat membunuhnya. Dengan sangat kesal Mel langsung memberitahu Masko kalau dia telah mengampuni nyawanya. Si kecil begitu terkejut karena Mel mengampuni si Masko. Mel juga menegaskan kepada mereka semua kalau tidak ada yang boleh mengganggu Masko. Sambil menatap tajam ke arah Masko Mel memintanya untuk bersikap selayaknya seorang Interpol. Masko langsung mengangguk setelah Mel mengatakan itu. Si kecil langsung berjalan mendekati Masko sambil menanyakan mengapa Mel membuat janji seperti itu kepada Masko. Karena si kecil beranggapan kalau janji yang dibuat Mel dengan Masko hanya sia-sia saja. Meski begitu si kecil akan menghormati semua keputusan Mel dan tidak akan membunuh Masko. Si kecil langsung mengeluarkan senjatanya. Berniat menghapus semua ingatan Masko dan mengirimnya kembali. Ia melakukan itu agar identitasnya tetap terjaga. Si kecil langsung mengarahkan senjatanya ke kepala Masko, dan secara perlahan Masko mulai kehilangan kesadarannya, dan tak lama terdengar Suno meminta semua temannya untuk segera naik dan kembali ke markas pusat. Di saat kesadarannya perlahan mulai hilang Masko terus berusaha meraih Mel, namun kesadarannya semakin hilang yang pada akhirnya ia tidak sadarkan diri. Si kecil langsung memberikan sebuah kotak hadiah kepada Mel. Ia juga menyuruh Mel untuk membukanya di dalam pesawat dan meminta untuk segera naik. Namun Mel hanya diam sambil memandangi kotak hadiahnya. Namun secara mengejutkan Mel mengatakan kalau dia tidak mau ikut. Semua itu dikarenakan dia tidak ingin ada yang memerintahnya lagi. Karena selama hidupnya ia selalu dikontrol oleh orang lain. Ditambah lagi ia juga belum tahu keberadaan si kumis saat ini. Dan ia ingin melakukan semuanya sendiri. Mereka sangat terkejut dan langsung mematung setelah Mel menolak mereka semua, dan terlihat juga Mel telah menghilang dari hadapan mereka. Oke cuy, cukup sekian dulu. Di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan markas pusat Santa dan orang yang membuat organisasi itu. Kita juga akan diperlihatkan kilas balik masa lalu Masko,
dan 3 orang petinggi Interpol yang mendukung Masko. Oh iya, seperti biasa Mimin mau berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support Mimin, dan Mimin doakan agar kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.